Di dalam kitab Uyunul Akhbar karangan Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari, di bab awal diceritakan tentang cita-cita pada masa ulama salaf dulu, pada masa sahabat, pada masa khulafaur rasyidin. Ada 4 remaja duduk-duduk di depan Ka'bah. Yang 3 orang kakak beradik, yang 1 orang teman akrab mereka. Ketika mereka ini sedang duduk-duduk, tiba-tiba salah seorang dari mereka ada yang berkata, liyadhkur kullu wahidin minna ma yatamanna. Coba masing-masing kita mengutarakan apa cita-citanya. Kita ini besok kalau sudah besar ingin jadi apa? Lalu kakak tertua di antara 3 orang itu, Abdullah bin Zubair, berkata, saya bercita-cita menjadi khalifah. Khalifah itu kepala negara, kalau di Indonesia presiden. Saya bercita-cita menjadi kepala negara, jadi khalifah yang menguasai Hijaz, Mekah, Madinah, Taif, dan Irak. Nanti orang ini saya kuasai. Ini kata Abdullah bin Zubair. Lalu kawannya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan berkata, kalau saya bercita-cita menjadi khalifah, kepala negara, menguasai seluruh negeri-negeri Islam. Seluruh negeri-negeri Islam tunduk patuh baiat pada saya. Ini kata Abdul Malik. Lalu adiknya Abdullah ini waktu itu bersama 2 adiknya. Adiknya Abdullah yang bernama Urwah bin Zubair. Kata Urwah, saya bercita-cita menjadi ulama besar. Para pelajar, penuntut ilmu nanti belajar pada saya. Ini kata Urwah. Lalu adiknya Abdullah yang satunya, Mus'ab bin Zubair. Kata Mus'ab, saya cita-cita ada 2. Apa? Yang pertama, saya ingin menjadi gubernur. Saya gak perlu terlalu tinggi karena 2 cita-citanya. Pertama, menjadi gubernur. Yang kedua, saya ingin berpoligami. Apa poligami? Punya istri 2, minimal 2. Ditanya oleh kawannya, siapa yang ingin kamu lamar? Yang pertama, saya ingin menikah dengan Syarifah Sukainah, putrinya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW. Saya ingin dapat. Terus satunya lagi siapa? Satunya lagi, saya ingin melamar Siti Aisyah binti Thalhah bin Ubaidillah. Aisyah ini terkenal cerdas dan cantik. Perempuan itu kalau cuma cantik saja ada peminatnya. Kalau cerdas saja ada yang suka. Tapi kalau cerdas dan cantik sepakat semua laki-laki suka. Karena selain cerdas masih cantik. Nah, waktu berjalan, ini kan cita-cita, waktu berjalan. Kalau sinetron itu biasanya 20 tahun kemudian. Ini bukan 20 tahun, ini kira-kira 40 tahun. Tahun 65 Hijriah, Khalifah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Sebelum meninggal, Yazid ini berwasiat, nanti yang menjadi khalifah pengganti saya adalah anak saya, putra mahkota yang bernama Muawiyah bin Yazid. Sesuai wasiatnya. Begitu Yazid bin Muawiyah meninggal, maka anaknya Muawiyah bin Yazid langsung dibaiat, dilantik menjadi khalifah. Cuma Muawiyah bin Yazid ini tidak senang menjadi pemimpin. Begitu dilantik, Muawiyah bin Yazid langsung mengundurkan diri. Kata beliau, saya tidak sanggup menjadi khalifah. Saya ingin menjadi rakyat biasa. Karenanya jabatan saya letakkan. Saya mengundurkan diri dan berhenti. Kira-kira 2 bulan kemudian beliau meninggal dunia. Setelah Muawiyah bin Yazid meninggal dunia, umat Islam tidak punya kepala negara, tidak punya khalifah. Maka bagaimana Abdullah bin Zubair melalui tim suksesnya tampil menjadi khalifah. Jadi khalifah. Akhirnya penduduk Mekah, penduduk Madinah, penduduk Taif dan Irak menyatakan baiat, tunduk patuh pada beliau sesuai dengan cita-citanya.
Lalu penduduk Syam. Penduduk Syam ini meliputi Syria, Yordania, Lebanon, Palestina, Mesir. Dipimpin oleh Bani Umayyah yang bernama Marwan bin Al-Hakam. Marwan ini mengirimkan utusan kepada Abdullah bin Zubair akan melakukan baiat. Akan baiat. Tunduk. Tapi bagaimana Abdullah bin Zubair gak mau? La mu'tihim illa sayyid. Penduduk Syam perang dengan saya, gak ada baiat. Nanti kalau sudah kalah baru baiat. Mengapa Abdullah ngajak perang? Abdullah ini masih sakit hati. Ingat masa lalu 30 tahun sebelumnya dalam perang Jamal, dalam peperangan Jamal, ayah beliau Sayyidina Zubair bin Awwam dibunuh oleh Marwan bin Al-Hakam. Marwan itu yang membunuh ayah saya, makanya perang. Akhirnya perang sampai Marwan meninggal. Setelah Marwan meninggal, peperangan dari Bani Umayyah dilanjutkan oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan, kawannya ketika masih remaja. Akhirnya perang selama 8 tahun. Setelah perang hampir berakhir, ya, setelah bertahun-tahun perang, suatu ketika pada suatu malam Abdullah bin Zubair ini bermimpi. Di dalam mimpinya beliau bergulat dengan Abdul Malik bin Marwan, bergulat. Dalam bertengkar Abdullah ini menang. Abdul Malik bin Marwan dia jatuhkan ke tanah, lalu dia pancung, dia paku ke tanah kedua tangan dan kedua kakinya sampai gak bisa bergerak. Setelah memancung musuhnya, dia bangun terkejut dia. Saya kok mimpi bertengkar? Padahal memang musuhnya masa-masa perang pada waktu itu. Akhirnya bingung, ini apa tafsiran mimpi ini? Karena bingung, beliau mengirimkan ajudannya datang ke Basrah di Irak. Mengapa? Di Irak ada seorang ulama ahli tafsir mimpi, namanya Imam Muhammad bin Sirin atau Ibnu Sirin. Kamu datang ke Irak, datangi Buya Ibnu Sirin, sampaikan, tanya, ada orang bermimpi bertengkar, lalu dia mengalahkan musuhnya dia jatuhkan ke tanah sampai dia memaku kedua kaki dan kedua tangan musuhnya. Tanyakan apa tafsiran mimpi itu, tapi jangan bilang-bilang kalau yang bermimpi itu saya, kata Abdullah bin Zubair. Berangkat ajudan sampai di Basrah, mendatangi Buya Ibnu Sirin. Ada apa? Mau bertanya Buya tentang mimpi. Mimpi apa? Ada orang bermimpi bertengkar, lalu musuhnya itu dia jatuhkan ke tanah, kedua tangan dan kedua kakinya dia pancung. Bagaimana tafsirannya Buya? Lalu kata Buya Imam Ibnu Sirin, siapa yang bermimpi itu? Maaf Buya, itu yang bermimpi majikan saya. Siapa majikan kamu? Amanat dari beliau, kata beliau, nama beliau agar dirahasiakan. Lalu kata Ibnu Sirin, kalau begitu tafsir mimpinya saya rahasiakan. Karena nama yang bermimpi dirahasiakan, saya rahasiakan juga. Tapi saya tahu siapa yang bermimpi. Siapa Buya? Ini yang bermimpi kalau bukan Abdullah bin Zubair, pasti Abdul Malik bin Marwan. Mengapa? Karena dua orang ini sekarang yang lagi bertengkar. Akhirnya ajudan ini pulang. Sampai di Mekah ditanya, gimana? Kata Imam Muslim, ya karena nama Tuhan dirahasiakan, kata beliau tafsirnya juga dirahasiakan. Ya kalau begitu berangkat lagi ke Irak, sampaikan yang bermimpi saya. Berangkatlah lagi membantu. Dulu masih naik kuda dari Mekah ke Irak. Sampai di Irak, gimana? Iya Buya, mimpi yang kemarin. Bukan kemarin kan, dulu kan perjalanan kan lama naik kuda, mungkin berminggu-minggu. Gimana? Yang bermimpi majikan saya Buya. Siapa majikan kamu? Majikan saya Abdullah bin Zubair. Lah, betul kan yang bermimpi? Gimana tafsirannya Buya? Kalau mimpinya benar seperti itu, majikan kamu akan kalah perang. Kamu akan kalah. Lah terus yang kedua tangan, kedua kakinya dipancung itu apa Buya?
Abdul Malik bin Marwan akan menjadi pemenang dan menjadi khalifah, lalu keempat anaknya juga menjadi khalifah. Karena tangan dan kaki itu anak. Akhirnya pulang ke Mekah, sampai di Mekah disampaikan tafsir mimpinya. Begitu disampaikan, sejak saat itu tentaranya Abdullah bin Zubair semakin lemah dan akhirnya kalah. Setelah Abdullah bin Zubair meninggal dunia, apa yang terjadi? Abdul Malik bin Marwan tampil menjadi khalifah. Seluruh negeri-negeri Islam menyatakan baiat patuh pada beliau sesuai dengan cita-cita. Ini cita-cita. Karenanya adik-adik yang ada di pondok ini perlu punya cita-cita. Lalu adiknya Abdullah yang bernama Urwah. Urwah ini sejak masih remaja seperti kalian ini rajin belajar dan jarang pulang dari rumah bibinya Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW. Karena Sayyidina Zubair bin Awwam ini istrinya bernama Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, kakaknya Siti Aisyah. Jadi Urwah ini memang sering keluar masuk ke rumah bibinya, belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena rajin belajar, usianya belum 20 tahun, Urwah ini sudah menjadi ulama terkemuka di kota Madinah, ulama muda. Orang itu kalau rajin masih muda sudah alim, karena rajin belajar. Ini Urwah. Lalu kakaknya Urwah, adiknya Abdullah yang bernama Mus'ab. Mus'ab ini cita-citanya ada dua. Yang pertama, beliau ingin menjadi gubernur. Begitu kakaknya Abdullah menjadi khalifah, adiknya Mus'ab dipanggil. Mus'ab, apa bang? Kamu berangkat ke Irak. Ada apa? Kamu jadi gubernur di sana. Ini SK-nya. Berangkat ke Irak jadi gubernur karena presidennya abangnya. Lalu cita-cita yang kedua, apa cita-cita satunya? Poligami. Ingin punya istri dua. Setelah waktunya menikah, Mus'ab ini ngelamar Syarifah Sukainah, putrinya Sayyidina Husain, diterima. Mengapa diterima? Karena Mus'ab ini juga keluarga bangsawan. Sayyidina Zubair bin Awwam, ya, ibunya Sayyidina Zubair ini bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Sofiyah ini kakak perempuannya Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya Rasulullah SAW. Jadi masih ada hubungan kerabat dekat. Begitu ngelamar Syarifah Sukainah diterima. Lalu ngelamar Siti Aisyah. Aisyah ini terkenal cerdas dan cantik, diterima juga. Jadi istri kedua. Mengapa diterima? Mus'ab bin Zubair ini termasuk orang yang paling tampan. Orangnya ganteng sekali, tampan memang. Karena keluarga dekat dengan Rasulullah. Orang-orang Mekah yang kekeluargaannya dekat dengan Rasulullah ganteng-ganteng. Mus'ab ini paling ganteng di antara saudaranya. Begitu ngelamar Siti Aisyah langsung diterima, walaupun jadi nomor 2. Mengapa? Orang ganteng kalau ngelamar gak boleh ditolak, walaupun jadi nomor 2. Yang belakang setuju, yang depan setuju. Tapi yang pinter dulu. Kalau sudah pinter nanti alim, cita-citanya berhasil, insya Allah minimal istrinya 2. Seperti Kiai Ma'ruf ini, entah berapa istrinya, karena jarang pulang ke rumahnya. Tapi biasanya nggak bilang-bilang. Orang kiai kalau berpoligami nggak bilang-bilang. Mengapa? Ilmu itu cukup diamalkan. Jangan banyak bicara, yang penting dilakukan. Nah, ini pentingnya cita-cita. Jadi penting punya cita-cita itu, cita-cita yang tinggi. Dan orang yang belajar di pondok itu pantas menjadi apa saja. Orang ahli agama jadi tentara bisa, jadi bupati bisa, jadi presiden, wakil presiden bisa, jadi ulama apalagi,
jadi penceramah kapan? Karena memang bidangnya. Kita ini punya wakil presiden orang pondok, dulu presiden orang pondok juga. Karenanya adik-adik yang ada di pondok gak perlu berkecil hati.